Aku ini udah keras sama dia, Pak. Udah pernah aku skors pun dia. Iya, Mak. Monyong. Apa kau bilang? Bukan bapak monyong. Ini si Babe baru datang nih. Aku dibuat kaget namanya. Tahu dia baik-baik. Dia tahu dia sama aturan. Iya. Aku. Babe. Nggak bisa kau terus-terusan begini. Kalau kau besok masih telat. Selamat pagi Medan. Masih di 94,5 FM Fans Radio Medan. Bersama saya Babe Cabita dalam acara Ladang Curhat bareng Babe. Disingkat Lancar BAD. Cebokin dong. Ya, sorry pemirsa, tadi aku datangnya agak telat. Lagian aku tadi waktu datang ke sini dijegat sama nenek-nenek. Pas aku di jalan nenek-neneknya bilang, Babe tuh kalau di radio kelihatannya ganteng ya. Waduh, ini dasar nenek-nenek ya. Dia nggak bisa bedain mana radio, mana radiator. Ya, langsung saja pagi ini siapa nih yang mau dicebokin? Maksudnya siapa yang mau dicurhatin? Ini aku Ginting. Halo. Halo, Kolonel Ginting. Selamat pagi, Kolonel. Waduh, apa cerita? Mertua aman? Makin berulas saja dia, Kemarin, waktu aku kasih instruksi di depan anak buahku, dia telepon sambil marah-marah. Karena TV di rumah rusak. Dia nggak bisa itu nonton ganteng-ganteng tukang bubur. Iya, Mak. Cerewet kali mertua tuh ya. Berikan handphone yang ada TV-nya aja lah, biar puas dia. Atau nggak usah diturutin lah, Bang. Memang tak kuturuti, tapi dia datang ke markasku, mau rantang dipukulnya kepalaku, Iya, Mak. Aku juga sudah menegur istriku. Minta dia menyehatkan mamanya, tapi aku malah disalahkannya, Lihat aja, akan kuancam dia kalau mamanya masih. Lagi ngapain kau? Mana tuh pesanan mama tadi? Udah kau belinya? Bentar, mama mertua aku marah-marah ini. Dia betul lagi nanti ya, Ya, masih bersama saya Babe Cabita. Hari ini temanya Barges. Kalau yang mau tanya-tanya mengenai seputar Barges bisa ditelepon dan langsung saja telepon dengan siapa di mana? Aku Jenggo. Bayar hutang atau kupatahkan tangan kau ya. Kupatah. Sekarang kita langsung saja menerima penelpon selanjutnya. Kalau Abang cuma mau pinjam duit loh. Bulan depan abang ganti. Masalahnya bulan lalu pun abang ngomongnya kayak gitu. 6 bulan yang lalu, setahun yang lalu. Udah 6 tahun kita pacaran, sampai hari ini abang malah enggak. Mau sampai kapan kita kayak gini terus sih, Bang? Hah? Abang gak pernah punya kerjaan tetap ketemu masa depan kita berdua. Abang ada kerjaan kok. Malah abang juga ada fans. Ya ampun, Bang. Masa depan apa yang abang harapin di radio itu? Kalau abang emang serius mikir masa depan, Bang, kenapa nggak mendatangi radio yang besar? Kenapa? Ijazah lagi? Aduh, Bang, salah abang sendiri kan dulu kenapa skripsi tadi selesaikan. Fatih udah ingatin berkali-kali loh dulu. Fatih ini capek loh, Bang. Tolonglah Fatia. Ya, Bang. Fatia, sayang. Fatia. Ngajau. Jenggo wasir.
Kalau misalnya abang bohong lagi, terserah kamu lah. Terserah apa? Terserah kamu mau nyiumin abang di bagian mana aja. Misalkan serius. Telepon Wak dulu. Keren ah. Kayak lampu disco ya. Kok lampu disco? Halo, assalamualaikum Wak. Wak, Fatia mau minta tolong nih. Wak masih ingat pacar Fatia kan? Iya, Bang Ibo yang bulat itu. Nah, Bang Ibo belum dapat kerja dia sampai sekarang. Serius, Wak? Ya, pasti Wak, pasti datang. Ya, besok lusa pasti datang. Wak, assalamualaikum, Wak. Bang, besok lusa jam 7 pagi, aku temani abang ke kantor Wak. Abang interview dulu tapi, janji abang datang lah, harus kalian serius nih bang. Abang serius. Kali ini abang gak bakal ngecewain Fatia. Betul ya? Iya. Banyak kali. Apa karena gelap? Bang, Fatia mau abang lunasi semua utang abang. Karena abang akan mulai hidup yang baru. Udah lama kali abang gak nengok senyum kamu yang manis ini ya. Abang ini pun. Aduh, bang, tapi kayaknya abang harus pulang nih. Cepatlah bang. Kenapa? Slow lah. Mumpung gelap, sikit aja. Hei bang, tangannya jangan kurang ajar gitu lah. Wah, kentang bah. Udah sayang. Langsung abang bayar lunas. CV bang, surat lamaran udah? Udah beres semuanya. Bener ya bang, nanti malam nggak siaran? Abang udah izin siaran malam ini. Janji loh bang, jangan begadang nanti malam. Terus besok bangun jangan telat. Habis itu jemput Fatia. Fatia percaya kok, Bang Ibu pasti bisa berubah. Ya udah, sampai ketemu besok ya bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan udah aku bilang malamnya aku nggak bisa siaran. Ini bukan soal siaran, Be. Mohon datanglah. Nggak bisa, Gor. Besok aku mau ada interview. Bandel kali kau dibilang. Oh, tidak ternyata selingkuh, Be. Nggak kuat lagi aku, Pak. Nggak kuat lagi. Halo? Gor? Udah. Cuma Hot Mida yang paling mengerti aku, biar kau tahu. Memang pacaran aku sama dia ini kayak sinetron. Nggak jelas plotnya. Kenapa sih sama kau? Enggak. Kau nggak percaya kau ya? Percaya. Nggak percaya. Kamu nggak percaya. Gila kau ya? Pau kali kau. Kau laki-laki. Karena semangatku jadi kembali nih. Iya. Sebagai gantinya, temani aku lah yang malam ini ya. Siap. Nah, Apa ini? sikit. Astagfirullahaladzim. Sikit lah. Ini minuman haram. Racun. Nggak bagus buat liver. Nanti akibatnya kau bisa... Oh, bangsa, biar macam di kampung sendiri. Oh, bang, tapi macam di perantauan. Biar macam di kampung sendiri, Tapi rantau di perantauan. ada beda, ada beda.
Maaf, abang tadi Itu kunci, ini juga makanan, tolong dihabiskan. Karena ini terakhir kalinya Fatia masak buat abang. Fatia, abang betul-betul minta maaf kali. Jadi tadi malam itu apa ini? Fatia diterima kerja bang di firma hukum. Kantornya di Jakarta. Tadi mau aku tolak kerjaan itu bang. Tadi aku pikir abang sungguhan bisa berubah. Fatia, dengerin abang dulu Fatia. Enggak. Fatia capek bang. Terlalu Fatia berharap tinggi-tinggi sama abang. Aku pikir akan ada waktunya di mana abang bisa berubah. Fatia, Kenyataannya, Fatia, Fatia. biarkan Fatia punya masa depan bang. Tiga hari kau menghilang, rating acara kau tuh langsung jatuh. Kesurupan ini orang. Aduh, kau laki-laki, tak boleh manja. Sekarang saatnya kau tunjukkan kata-kata kau sendiri, Be. Waktunya kau tunjukkan kepada penggemar kau bahwa kebebasan adalah segalanya. Makasih Gor. Apa ini? Makasih Gor. Betul kali kau. Sekarang aku buktiin. Mantap tuh. Kau lihat tuh. Wanita di foto itu nggak pantas untuk kau tuh. Bukan, sebelahnya. Kaleng kerupuk. Udah 3 hari aku cuma makan kerupuk aja Gor. Lapar kali aku Gor. Kurus sekali nih Gor. Cuma kau makan aja nasi padangku ini. Pakai rendang nih Gor. Pakai. Ada jengkol. Ada. Pisahin lah kalau bisa. Lihat nilai dia nih, lihat. Anak kita hampir nggak naik kelas, tahu nggak? Nggak pernah kau cari dia di rumah. Apa aja kerja kau di sana, ha? Kau juga bapaknya. Kau mestinya. Terus, kau suruh aku yang ngurus dia. Nanti saya punya nyari uang. Pak, awas. Bang Ibu, abang harus tabah ya bang. Fatia nggak akan tinggalin abang. Fatia akan selalu ada di sisi bang Ibu. Fatia janji bang. Fatia, Fatia, tolonglah maafin abang. Abang bakal berubah. Fatia, nggak bisa kali abang hidup tanpa kamu Fatia. Fatia, Fatia. Kalau kamu nggak maafin abang bakal teriak nih. Kok gitu ngomongnya? Mesti kan aku yang ngomong kayak gitu. Alamak jangan. Fatia, Pergi. Atau aku teriak. jadi gitulah Pak ceritanya. Gini. Gue ulangin ya. Jadi motivasi lu ngelamar kerja di sini
supaya bisa lihat mantan lu yang tiap hari makan di sini? Iya. Tapi selain itu, aku juga butuh duit, Pak. Pak, emang gue loh. Anak muda kayak lu jarang ada. Ibarat pepatah, berakit-rakit ke hulu, jatuhnya ke pelimbahan juga. Setahu aku, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mau berenang ke tepian kek? Mau ke tengah? Mau tenggelam? Urusan gua. Mulut gua. Lu kalau mau berenang, berenang. Yang namanya manusia, hilaf, salah, biasa. Ibarat pepatah, tak ada gading yang tak botak. Pak, retak, Pak. Kalau lu butuh kerja di sini, gak usah belaga ngajarin gua. Pokoknya saya setuju semua peribahasa Bapak. Mulai sekarang saya siap kok, Pak, kerja di sini. Jadi, pede banget loh. Kerja di sini tuh resikonya gede. Hidup lu bisa berakhir kapan aja. Emang lu siap? Nanti kalau udah pelanggan datang, dia punya kolesterol tinggi, mesen rendang, dia makan, tensi darahnya naik, stroke, jatuh lumpuh, lu dituduh jadi pembunuhnya. Apa lu mau? Siang udah. Iya. Makan siang. Mau pesan apa, Mas? Mana? Spesial Mbak yang cantik ini pasti mau pesan gulai kepala kakap kan? Fans lu nih? Genit banget nawarinnya. Mas Kribo ini kan pelayan. Pelayan tugasnya ngapain? Nangkap ikan di laut. Nah betul tuh. Itu mana nelayan? Aduh, udah. Anjing sih. Gak apa-apa keluarin semuanya aja, Mas. Mas. Ya iya Mas. Minta dipanggil apa? Tante. Lagian masih mending juga dipanggil Mas daripada dipanggil Tuhan. Ninja dong. Kalau nggak mikir, Fatia tuh cantik, cewek daerah. Terus lo masih yakin gitu dia bakalan balik lagi sama lo? Aku harus jadi cowok sukses, Dik. Sukses dan mapan. Waktu lo sukses, Fatia udah jadi nenek-nenek, umurnya 100 tahun, udah punya cucu, udah punya cicit, cicitnya cicit cuit lagi. Kalau gitu aku harus sukses lebih cepat. Kalau sukses cepat itu ada caranya, lu sama gue nggak mungkin kerja di sini. Knalpotnya tuh parah, jadi kayak bunyinya tuh maksa banget gitu. Jadi pas dinyalain motornya, jalan maksa gitu. Suaranya maksa ya gitu. Ya ampun lucu banget sih gue sih. Kenapa nih? Us. Aduh. Itu dia lagi ngelucu. Iya, lucu kan? Enggak. Di sini Aneh. Itu penontonnya pada ketawa, bukannya kalau di TV pakai penonton bayaran ya? jalan jadi kayak patung. Makanya jadinya lucu. Insyaallah kali ini gue bakal nikah ya. Tuh, kau lihat tuh. Itu kan ada penonton bayaran. Makanya jadinya lucu. Mungkin gue bakal Lucu kali. anak gue tuh dengan bibir. Lucu kali, Bang. Bang. Tadi maksudnya abang itu penonton ini, Bang. Bang, Sok. Assalamualaikum. Lu tuh di sini ya, maaf, Bang. cuma kerja kayak gini doang. Gua berdua itu host suci. Tapi dia juga host suci piring. Maaf, lain halah. Bener. Jadi gini aja, kalau lu ngerasa gua itu pakai penonton bayaran, kita tes aja pakai penonton yang sebenarnya. Keep lain lah. Nih. Ini datang aja nih. Datang aja di sini. Terapi ejakulasi dini. Kalau misal Eliminasi pertama, maklum keluarnya cepat. Nih. Ini nih. Datang kalau berani. Naik kolak, naik lah. Gua tungguin lu di situ.
Gua harap sih lo datang. Mas, kalau bisa pasang antena di atas kepalanya. Mukanya nggak jelas. Ayo coba. Naik, puncak gunung. Sembarangan, semrawut, klakson. Aduh, mama sayangnya. Jalanan macam apa ini? Bang. Bagaimana ini? Lupa naik turun tapi diangkut tidak pinggir dulu kak. Om, itu membahayakan pengemudi yang di belakang, Om. Tidak boleh diulangi lagi macam begitu. Kau mau ke KFC juga ya? Iya, open mic. Sama, saya juga nih. Rajin juga kau nyata ya, Dur? Saya datang ke Jakarta ini untuk sukses, Be. Siap melangkah setapak demi setapak. Saya tahu itu tidak mudah, tapi saya optimis. Sukses? Maksudnya? Ya komedian, profesional. Kau juga kan? Berarti lewat jalan ini Fatia bisa aku... Fatia? Enggak. Maksud aku kalau misalnya kita jadi komedian itu, kita bisa... Ya apapun motivasi kau, Be. Untuk pembuktian kau, untuk masa depan kau, apapun itu. Tidak ada jalan pintas. Open mic inilah ajang kita untuk bisa dapat panggung. Kalau kita tampil bagus, job kita akan banyak. Kita bisa tampil di kafe, di acara musik, di TV. Bahkan tidak menutup kemungkinan, kita bisa main film. Kalau misalnya kita kehabisan bahan buat melucu, itu gimana? Bebe, komedi itu sama seperti pekerjaan lain. Ada formulanya, harus disiplin. Ide itu bisa datang dari hidup kau. Bisa dari hal-hal yang meresahkan. Aduh Tuhan, bagus sekali kau Mata kau lihat di mana? Ini nih jalan untuk pejalan kaki. Ini namanya penjajahan trotoar. Siapa lu datang nyolot? Larang-larang gue parkir di mari. Lu mau nindas tukang ojek kayak gue? Ini nih, kau otak tuh sekolah di mana? Dari Sabang sampai Merauke, trotoar itu untuk pejalan kaki. Ini nih, Otak lu yang kesiangan. Dari Sabang sampai Merauke yang namanya trotoar buat pedagang kaki 5 jualan. Sama buat parkir ojek kayak gue. Ngerti kata lu? Lo jalanan gede, lu jalan di sono. aduh, kau nih otak rusak, mental rusak. Aduh, ini orang, Nyolot ya bro. waduh, banyak lagi. Dur. Awas kalian, kalau sedikit saya datang. Aku ini adalah penyiar radio. Banyak yang ngefans. Pernah aku jalan kan ke tempat radio, tiba-tiba ada mama manggil saya. Ben, aku ngefans sama kamu. Kamu itu kalau di radio kelihatan ganteng. Enggak ya? Maaf sebelumnya, saya baru pertama kali nyobain open mic, jadi mohon maaf kalau kurang lucu. Kebetulan aku pertama kali ini ditemenin sama teman sejati aku ya, ini dia orangnya. Namanya Abdur. Kami ini berteman udah cukup lama ya, sekitar 4 jam yang lalu ya. Walaupun bentar, tapi aku kenal dia tuh serasa udah cukup lama. Cukup lama menahan rasa jijik ya. Soalnya dia ini orangnya emosian. Aku baru jalan pertama kali sama dia aja, dia udah berani ngajakin berantem tukang ojek. Ibarat pacaran, ini baru pertama kali ngajak first date, udah berani ngajak ceweknya pergi ke semak-semak. Udah pergi ke semak-semak ngapain? Ngajakin nyari keong. Enak. Bur, mending jangan cari keong lah. Kan lebih enak cari kerang. Kerang berdenyut.
Saya Babe Cabita, terima kasih. Gokil, nggak salah gue ya. Dan mulai sekarang nama lu bukan Babe lagi. Hah, nama lu adalah Ferry. Nama panjangnya Ferry Funny. Cakep. Berhubung lu berdua lucu, gua saranin lu berdua ikut yang namanya Stand Up Comedy Indonesia Let's Make Laugh. Jet. Oh. Jakarta itu saking macetnya, kalau kita bawa motor begitu, kemudian ketemu lampu merah, kita mau berhenti, mau kasih turun kaki untuk tahan motor, itu sudah di atas kaki orang lain. Dan kita kasih oh maaf om, tidak sengaja. Oh maaf om, tidak sengaja. Oh maaf om, saya salah motor. Inilah suasana audisi stand up komedi Indonesia, kompetisi komedi Indonesia terbaik yang diselenggarakan di 4 kota terbaik di Indonesia. Mari kita tanya ke salah satu pesertanya. Mas, boleh tanya-tanya sebentar? Gimana perasaannya ikut stand up komedi Indonesia? Yes, golden ticket. NKRI harga mati. 202 Oji. Ganteng-ganteng ikutan stand up, mending jadi gitaris. Iya, buat band kayak. Kurang pergaulan kali, nggak ada yang mau ngajakin dia main band, kasihan. Jadi musisi di Indonesia itu sebenarnya cukup sulit. Kita bikin karya kena bajak, kita bikin sensasi kena hujat, giliran bikin video semuanya pada download. 213 Babe. Harus bisa. Seperti saya, dapat golden ticket. Udah masuk kok gitu-gitu kan, makin grogi aku. Saya aku ya. Fight. Perkenalkan, nama saya Priya Prayoga Pratama, saya dari Medan, biasa dipanggil Babe Cabita. Sebelumnya saya mau bilang, cewek binal, goyang-goyang, tak kenal maka tak sayang. Babe, tak kenal maka tak sayang, itu dari 500 peserta, 700 ngomong gitu tuh. Gimana? Ya sudahlah, kan tahun depan masih ada tuh. Ya udahlah, percuma. Lagian aku tahun depan kayaknya nggak bisa ikut lagi, Dur. Soalnya aku ikutnya tahun ini. Oke, terima kasih Babe dan Abdur atas perkenalannya. Sekarang giliran selanjutnya, Rahmat silahkan. Oke, kenalin ya teman-teman ya. Nama gue Rahmat dan gue ini anak STM. STM gue ini berasal dari daerah yang sangat terkenal di Cililitan. Itu STM Cililitan. Naik terminal 8. Rahmat, ini nggak boleh. Nggak boleh gimana ini? Nggak boleh. Kalau misalnya ada yang nyerang gimana? Buat persiapan ini kenapa? Kok diremput ini? Aduh. Ya, maaf ya deh, Mas. Oke, selanjutnya Sri Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sri Rahayu nama aku, Sulawesi asalku. Cuma satu aja alasanku mau ikut suci. Mau jadi calon istrinya Raditya Dika. Darinya Radit belum lahir, darinya dia masih jadi zigot. Saya sudah jadi idolanya. Itu makanya kenapa saya lulus audisi. Karena alam yang bantu saya. Cuma saya aja saja satu-satunya jodohnya Radit. Semua ramalan bilang seperti itu. Mulai dari zodiak, weton, tarot, feng shui. Feng Shui mah bukan ramalan, itu untuk menata rumah. Itu yang maksudku, Kak. Saya mau bikin rumah masa depan sama Raditya Dika. Rumah masa depan, Iya. kalau bisa jangan kau taruh got dan tempat sampah di depannya. Kenapa kau bilang begitu? Karena kau tak akan pernah bisa membuang puing-puing kenangan ketika mimpi dan cintamu hanya berakhir kegagalan. Kau siapa dari tadi sewot terus sama saya? Oh, maaf. Aku Wira dari Banjarnegara. Banyak janji kau umbar, namun kau pergi tanpa bicara.
Assalamualaikum. Aduh, maaf nih Ayah telat. Tadi habis nganter penumpang dulu. Malumin ya. Oh iya. Ayah David. Penjaga trotoar. Ini. Oh, yang kemarin itu ya. Ayo dah kita tuntasin sekarang. Udah. Ini urusan laki-laki nih. Lu jangan macem-macem sama gua. Gua gini-gini anggota pramuka. Saya tidak takut. Saya juga pramuka. Gua sampai penggala. Saya juga penggala. Gua jago semapur. Saya juga. Saudara kita diserang. Woi, kemana lu? Astagfirullahaladzim, enggak, saya zawin. Bohongin gua lu. Tadi habis dari pesantren ngajarin adek kelas nyebeli kurban. Terus keingetan kalau sekarang hari karantina. Enggak, lu pada di luar kan? Enggak ada sendiri. Enggak. Bukan. Ayo, kemana lo? Siap. Saya Serkademi. Warasnya Komedi Angkatan Darat. Ya ampun Denny, hampir aja nih saya coret nama kamu. Saya pikir kamu terlambat. Siap. Tentara tidak boleh terlambat. Saya sudah di sini sejak tadi. Terus sudah di sini dari tadi, terus kenapa nggak nongol-nongol? Bikin pusing aja. Siap. Tentara hanya akan hadir dalam keadaan darurat. Betul. Apalagi kali ini? Fatiani kalian Wiro Sableng. Dikejar zombie, dipeluk T-Rex. Fatia diculik sama ayam tanpa kepala. Ini sudah 4 kali kau mengigau. Lama-lama saya cuci kau punya otak biar lupa dan kau punya mantan. Guys, syuting video 5 menit lagi ya. Siap-siap. Ya Mbak. Nih, bangun, Beh. Waktu kau 9 menit. Saya bukan Fatia. Fatia. Bangun. Jadi nanti David, Denny, dan Sri keluar dari sana ya. Kenalin dulu Mas Pasya. Iya. Iya. Pasya Mbak. Fatia. Ini salah satu downline abang yang udah sukses. Oke, udah ngerti semuanya? Sri, sini. Nah, ini kan dokumen kamu. Nanti kamu buat. Kamu buat, karena kalau misalnya gini. Yes, ya. Bapak ini kalau misalnya Kak Fatia suka, cocok ya? Kita kasih diskon 15%. Oke guys, ayo kita mulai. Semua pada posisi sesuai arahan tadi. Mas, aku izin hari ini kau ikut dulu ya. Aku lagi nggak mood kali. Apa-apaan kok ini kak? Saya capek-capek dandan dari subuh supaya Radit sadar kalau saya jodohnya. Dan kau menghancurkan ini semua. Nggak adil kok itu kak, nggak adil. Ini aku lagi banyak masalah. Daripada aku nampil jelek, kalian juga jelek. Bagus nggak usah. Ngerti lah kalian. Manusia kayak kamu tuh kalau di kompis saya udah diikat tali tau nggak? Digantung di atas pohon, dijelatin sangkur. Mau coba kau? Hah? Mau coba? Pak. Sudahlah Pak, jangan bertengkar kan masih pagi Pak, sudahlah. Maksud itu apa sih Dur, belain Babe mulu? Hah? Siapa yang bilang Babe? Masa Babe lu kok istri? Bukan Babe. Jawab. Kalau sampai kita gagal syuting hari ini, saya putuskan Suci tahun ini saya bubarkan. Paham? Gak bisa diatur nih semua nih. Abdur, materi kamu tuh sangat bagus. Tapi soal sudut pandangmu itu masih terlalu lokal. Ingat ya, lokalitas itu emang penting. Asal bisa diterima secara universal. Ya mas. Oke, sip. Makasih mas. Sekarang giliran Babe. Silakan maju, nanti saya nilai.
Kamu belum bikin materi ya? Besok itu udah gladi resik. Kayaknya kamu emang mau close mic ya? Aku nyerah, Dur. Udah nggak kuat aku. Otak aku udah buntu bikin materi. Masih terbayang-bayang Fatih aku. Aduh mama sayangi, ratusan orang di luar sana itu berusaha untuk lolos audisi. Dan sekarang kau malah mau berhenti. Kau kan masih bisa bawa materi tentang profesi. Itu kamu punya kekuatan. Lebih terhormat close mic daripada mundur. Udahlah, Dur. Kok kenapa sih? Sih. Tenang, kau duduk dulu. Duduk. Duduk. Ini kau punya buku. Ini kau punya pulpen. Saya temani kau sampai materi kau selesai. Ayo. Ya, sudah cantik nih. Sudah cantik saya. Udah. Sudah cantik. Loh, itu ngapain bawa-bawa rantang? Coto Makassar ini buat Radit, Mbak. Saya sudah masak dari tadi subuh. Masak coto Makassar. Itu bahan-bahannya dari mana? Wah, jangan-jangan ada anak STM lain yang nyelinap ke karantina kita. Matt, sudahlah. Tak ada yang logis dari setiap hal yang romantis. Itu, Pak Dendro. Sebentar lagi juri selanjutnya. Mbak Firni. Sebentar lagi Radit. Itu, Sri, Radit itu udah gak jadi juri. Dia udah dikontrak seumur hidup sama PH Film. Selamat datang di Stand Up Comedy Indonesia. Nama gue Zawin, dan dulu setelah lulus SD, SMP, dan SMA, gue disekolahkan di salah satu modern daerah Banten. Gue 6 tahun di sana, tapi teman-teman bisa lihat sendiri, gue nggak pakai peci koko sarung juga gitu. Naik motor, nggak pakai helm, malah pakai peci, terobos lampu merah, ditilang sama polisi, marah-marah. Ini tanda Opening lo, delivery-nya juga bagus banget. kompor gas. Gue tetap bisa romantis, Neng. Abang mah mending nahan kopling daripada nahan rindu sama Neng. Terus Nengnya marah dikeplak pala gue. Abang bohong gitu. Lah emang apa? Lah motor abang kan metik. Rayuan kamu bikin aku klepek-klepek. Pengalaman gak enaknya. Waktu aku siaran, itu banyak orang yang titip-titip salam. Jadi titip salamnya tuh buatnya Ica Kadal, buatnya Eka Kodok. Namanya aneh-aneh. Ada lagi yang titip salam, padahal kan orang yang disalaminya tuh belum tentu dengerin. Bisa jadi lagi dengerin ajan. Atau lagi dengerin Mama Dede. Atau nggak ada yang dengerin ya. Lu itu termasuk yang paling berisiko tinggi. Untung aja lu nutupnya ya cakapan dikit lah. Setelah Sri Rahayu mengundurkan diri karena satu dan lain hal, komika yang akan close mic pada malam kali ini adalah Babe. Ucapkan selamat tinggal kepada Rahmat karena Rahmat yang harus close mic malam ini. Sengaja saya tahan saya punya marah. Karena kalau kemarin saya marah, mental kau pasti ciut. Memalukan. Laki-laki tapi mental seperti cincau. Manja, gampang hancur. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit sedih. Seolah-olah kau adalah manusia paling menderita di dunia ini. Kau nggak ngerti perasaan aku, Dur. Di pikiran aku tuh cuma ada Fatia. Aku takut kalau misalnya dia tuh... Kau ikut suci juga demi dia kan? Jalani pahitnya, jangan mau enaknya saja. Sekarang kau ikut saya. Ayo. Ini untuk Fatiamu. Dan kau utang dengan saya. Kau bayar kapanpun kau punya uang.
Tapi kau janji satu hal, jangan pernah rendahkan martabatmu dengan menyerah sebelum bertanding. Tuntaskan. Itu baru laki-laki. Aku tuntaskan. Fatia, biarlah kota Jakarta menjadi saksi kalau cinta abang sama kamu tuh selama-lamanya. Abang janji bakal jadi laki-laki seperti yang kamu mau. Bapak salut sama kamu. Dan Bapak juga yakin Fatia juga bakalan bangga sama kamu. Maaf ya Pak, tadi ngomongnya jerit-jerit biar kesannya romantis. Gak apa-apa, tapi Fatia belum pulang dari pagi. Oh, Dan kamarnya juga sudah pindah di sini nih. Ya, di bawah. Dan yang di atas, ayah. ayah, Buaya. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, minasyaitonirrajim. Makanya aku tuh sebagai anak basket sejati ngelihat goyang dribble ini serasa dilecehkan. Makanya kalau aku ketemu dia, itu pengen aku marahin tuh. Woi, gua serigala, jangan dribble sendirian dong, oper bolanya. Woi, oper dong. Waduh, woi, oper dong. Teman-teman, saya tuh pernah punya mantan pacar, orangnya tuh anti komitmen gitu dengan saya. Dengan alasan hanya gara-gara saya ini orang timur gitu. Saya jujur, saya kalau punya kesempatan untuk minta pada Tuhan lahir di mana, saya minta lahir di Korea. Kulit putih, rambut lurus, mata ijo-ijo, goyang sedikit masuk boy band. Asli gitu. Jadi saya pada waktu itu, di titik itu saya mulai menyalahkan Tuhan kenapa saya harus jadi orang timur. Kemudian saya berada di satu titik di mana saya sadar gitu, bahwa hidup saya terlalu berharga untuk mencintai orang yang salah. Saya Abdur, terima kasih, selamat malam, Uswar Ismail. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Halo, Bang Afif. Bang, masih ingat aku? 3, 2, 1. Yes. Yo. Udah jadi artis sekarang, gak nyangka ya. Sukses ya, semoga menang nih, Be. Sukses. Mantap ya. Cabut ya, Be ya. Yuk, Fatia yuk. Iya. Tadi nama Kikil saya. Oh ya. Ini aku udah uang pas ya. Makasih ya. Makasih udah. Yuk. Gorila betina tersenyum minang. Godain terenggiling yang patah hati. Meskipun babe udah terkenal, butuh waktu buat Fatia kembali. Keren ya? Masa kecil aku tuh gak pernah suka sama yang namanya game online, PlayStation. Itu apa itu? Mainan aku tuh Spica. Tahu kan Spica? Itu lebih norak dari PlayStation. Tapi salah satu permainannya itu melegenda. Ada yang namanya Mario Bros. Mario Bros ini kan visinya menyelamatkan putri. Harusnya kalau dia itu sungguh mencintai, maka dia harus datang bersama wali, kemudian membuat semesta menjadi saksi dan menjadikan kau sebagai seorang putri. Saya Abdur, terima kasih banyak. Selamat malam, Usman Ismail. Terima kasih banyak. Ih, Fatia. Aduh, mau ketemu sekarang? Iya, mau. Ayo. Tapi janji ya, nanti kalau udah abang temuin, kamu harus ikut abang ke pertemuan, ya. Jadi downline abang. Iya, nanti aku pikirin lagi deh, Bang. Ayo. Di ruang make up kayaknya Abdul. Misi.
gue udah mau ketemu nih sama lo nih. Tuh, lihat dong. Katanya dia ngefans banget. Dul, gue tinggal dulu ya. Ya, Mas. Halo. Blind Willow, Sleeping Woman Haruki Murakami 2006. Loh, kamu juga suka Murakami? Tiap bulan saya pasti sisihkan uang untuk beli buku Haruki Murakami. Tapi harus pilih teman yang punya kartu kredit sih, karena beli online. Sama loh, aku juga lebih suka yang asli, bukan terjemahan. Kalau kutipan, kamu suka yang mana? The human heart is like a night bird, silently waiting for something. And when the time comes, it flies straight toward it. Oh, The Colorless Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage, tahun 2013. Ya kan? Tapi saya bacanya setahun kemudian, 2014. Sama loh, aku juga. Filmnya? Oh, aku cuma mau bilang kalau tadi aku suka kali ngebahan materi stand up kau soal komitmen. Dan karena dengar materi kau tadi, sekarang aku jadi gak lagi punya rasa bersalah. Dan aku makin yakin buat move on. Berbicara dengan kamu nih membuat saya senang dalam dua hal. Yang pertama karena kau suka materi saya, dan yang kedua karena kau single. Kita boleh lanjut obrolan ini di WhatsApp? Oh iya, tentu boleh. Ini maksudnya nomorku kan ya? Iya. WhatsApp kan pakai nomor. Iya. Dah. Namanya tadi siapa? Fatia. Fatia. Mr. Game. Tapi harus tetap waspada. Jangan sampai salah ekspektasi. Dur. 3 hari yang lalu aku pesen kaosnya, Dur. Aduh, harum kali ya. Kau mau lihat Fatia kalau nyium gimana? Hah? Oh. Tidur lah dulu. Biar mimpi Fatia. Fatia. Kau pernah baca buku ini? Oh, Wednesday Letters. Pernah? Aku lumayan suka tentang cinta sejati. Tapi karakter Jacknya itu terlalu sempurna. Tidak masuk akal. Iya sih. Ya tapi tak salah kan kalau aku itu suka mimpi tentang laki-laki sempurna. Karena aku tahu betul, di dunia nyata ini tidak ada namanya laki-laki sempurna. Apa tak boleh jika aku menemui dalam dongeng? Terima kasih. Baru kali ini saya ketemu. Dia sering curhat tentang kamu. Saya tidak menyangka kalau kita bakal... Apa ini artinya kita berdua nggak bisa ketemu lagi ya? Bukan. Babi pasti kecewa sekali kalau dia tahu tentang ini. Hanya saja, kalau saya menuruti maunya Babe, saya akan mengecewakan diri sendiri. Karena wanita yang memahami Haruki Murakami terlalu berharga untuk dilewatkan.
Dur. HP ku bising kali itu, Dur. Enak nasi gorengnya, Wir. Enak banget ini. Cobain aja. Enak lah. Orang gorengnya pas. Kalau gorengnya gosong, pasti rasanya pahit. Sama kayak kau punya teman, tapi makan teman, pasti rasanya juga pahit. Kau tahu, kerupuk kalau dimakan, pasti hancur. Sama kayak kau punya teman, tapi makan teman, pasti rasanya juga hancur. Kau kenapa, Be? Soal Fatia? Nanya pula kau bodat. Kau nggak usah sosok baik kalau ujung-ujungnya teman makan teman. Biarkan saya jelaskan dulu perkaranya. Awalnya saya tidak tahu kalau itu Fatia yang kau... Sekarang kan kau udah tahu kan? Ya udahlah, usah kegatalan kau. Mundurlah kau, bujang. Lah kau siapa suruh saya mundur? Kau tahu kan aku sayang kali sama dia? Oh begitu. Jadi kalau ada tukang becak yang sayang dengan Fatia, saya juga harus berlaku sama. Hanya gara-gara siapa yang lebih dulu sayang siapa? Cakep kau banyak kali, memang gak ada otak kau. Kau yang tidak pengaturan. Ini bukan kapling rumah, bukan masalah siapa yang lebih dulu sayang siapa. Biarkan Fatia memilih siapapun yang dia mau. Nah, aku ambil nih. Nah, aku ambil nih. Apa? Aku ambil. Gak butuh lagi aku tahu kau. Gak butuh aku bantuan kau. Baguslah, biar saya juga tidak repot. Gorila jantan kerimbat di salon. Rebutan antri sama teringgiling. Kelakuan Abdul lama-lama oon. Tapi jangan diambil pusing. Gak diambil pusing kayak mana? Ini cinta mati aku loh. Iya, gua tahu. Lu jangan gegabah. Tenang. Evaluasi, interogasi, kompensasi. Semua ada jalan keluarnya. Kalau dia bisa tega kalau gue yakin dia pasti bisa lebih tega ke Fatia. Lu nggak kenal Abdur, lu nggak tahu masa lalunya. Kita semua nih nggak pernah tahu sebahaya apa Abdur buat kita. Ini nggak bisa didiemin. Lu harus kasih tahu Fatia sekarang juga. Pak, katanya dari kejaksaan Bapak bukan hanya terindikasi masalah korupsi, Pak. Bapak juga penyebab sebagai langkahnya Kuaci. Ini dia benar kita butuh penjelasan. Fatia, jauhi Abdur. Kamu nggak tahu Abdur. Dia itu jahat, kasar, pemarah. Fatia, dengerin. Enggak. Kalian denger aku ya. Kau nggak usah ngerasa lebih hebat daripada Abdur. Dia terbukti bisa ngurus hidupnya sendiri. Gak kayak kau. Selama ini yang ngurusin kau juga aku. Jadi kau nggak usah ngajarin aku cara mengatur hidup karena aku tuh lebih paham. Ngerti? Kita lihat aja nanti Fatia. Biar waktu yang menjawab. Pegang. Gak berat ya. Pak, jadi bagaimana Pak? Ekspresi adalah informasi untuk bisa menyampaikan emosi. Emosi dengan benar. Paham? Ya, misalnya ada dialog atau kalimat mama. Mama, ekspresinya. Mama! Paham? Coba. Vira, coba kamu. Dialognya kalimatnya mama. Mama. Buka lagi. Buka. Ya. Pronunciation, dialog yang jelas. Artikulasi. Mama. 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 Bagus. Iya. Nah, sekarang kalian berdiri dan saling berhadapan. Ya. Cari pasangannya masing-masing. Tetap dengan kalimat dan dialog yang sama. Mama. Tapi dengan emosi ekspresi marah. Paham? Paham. Nah, sudah berdiri kalian? Sudah siap? Sudah. Mulai.
Mama. Ini acting yang bagus ini. Paham kalian? Ini bagus kalian actingnya bagus. Zaman sekarang itu teman itu jenisnya macam-macam. Ada teman yang pengertian bikin geli-geli basah. Namanya TTM. Teman tapi mesum. Astagfirullahaladzim. Ada lagi teman yang paling menyeramkan. Namanya TUM. Teman udah meninggal. Tapi ada lagi teman yang udah menyeramkan sekaligus menjijikkan. Ini namanya TMT. Teman makan teman. Kalau ini cocoknya dibuang ke laut aja. Soalnya dia orangnya paling egois. Manusia itu pada dasarnya gen kita itu adalah gen egois. Itu yang dikatakan oleh Richard Dawkins. Karena kita tidak pernah menemukan pada waktu zaman pembuahan gitu, waktu sel sperma dengan miliaran sel sperma itu berlomba-lomba mencapai sel telur begitu. Kemudian ketika mencapai sel telur begitu, kemudian sel spermanya itu yang, bro, kau duluan saja. Tidak, kau duluan saja. Tidak, kau duluan saja. Kau yang jomblo dari dulu, kau duluan saja. Tidak ada gitu. Gen kita tuh gen egois, makanya kita hidup. Dan kadang-kadang kita menyalahkan sekitar itu hanya untuk alasan pembenaran atas apa yang tidak bisa kita dapatkan. Materi kamu sama Babe itu kayak gayung bersambut, saut-sautan kayak gitu, keren banget. Kompor gas. Berikan cintaku juga sayangmu, percaya padaku, bukan menjagamu hingga akhir waktu menjemputku. Bang, Mas. Ya? Aduh, maaf ya. Bukannya nggak enak nih. Enak. Tapi kalau konser jangan di sini. Ya di mana dong? Mana ini? Ya suka-suka kalian nggak di mana? Kok jadi aku pula yang ngurusin kalian? Dik. Iya. Mas. Hah? Tadi bawain lagu apa tuh? Percaya padaku. Iya. Supaya dibilang mirip Ungu. Enggak mirip. Enggak. Udah pergi aja dah. Nih ganggu teman saya nih lagi galau, kasihan. Pergi aja, pergi. Sono. Galau. Pati ya. Dia mau ulang tahun ntar lagi. Dur, dia tuh memang kayak anak kecil. Kalau kamu laini dia terus, nanti yang ada kamu tidak dewasa. Ini bukan masalah dewasa atau bukan, Fatia. Kita itu tidak boleh diamkan dia punya salah. Negeri ini hancur gara-gara terlalu banyak orang baik yang diamkan semua salah yang terjadi. Kita harus lawan, biar dia tidak merasa benar waktu menang. Tapi sejujurnya, aku lebih suka kalau kamu nggak usah ngurusi dia. Udahlah, biarin aja dia kayak gitu. Lagi pula kita lagi berdua loh nih, masa ngomongin dia terus? Apa itu berarti kau anggap saya lebih dari teman? If you can love someone with your whole heart, even 1%, then there's salvation in life. Murakami, IQ 84. Tapi kan itu belum lengkap kutipannya. Even if you can't get together with that person. Memang sengaja tidak saya teruskan. Karena saya ingin aku dan kamu menjadi kita. Kalau emang betul kamu sayang sama aku, pasti kamu kasih aku waktu yang terbaik ya untuk jawab. Kapanpun, saya tunggu. Karena lo bilang kan Fatia bentar lagi ulang tahun. Nah, lo harus hadiahin dia sesuatu yang bisa menerangi hidupnya lagi. Agar apa? Agar dia bisa balik lagi sama lo. Nih, kayak gini. Kayak gini nih.
Komika atau Abdul. Ketiga komika ini akan memperebutkan 2 tiket untuk menuju babak Grand Final. Wira, sayang sekali perjalanan kamu harus berhenti melayani. Dan selamat kepada Abdul dan Babe. Kalian akan melaju ke babak Grand Final. Dadah. Gini aja? Belum. Bentar, gue matiin lampu dulu ya. Tunggu sini. Lihat nih. Nih. Di belakang. Hah? Keren kan? Gokil. Bisa muter, Cang. Bisa muter nih. Tuh. Wow. Gokil ya. Disco ya. Disco. Darurat. Mantap kan? Kita bungkus aja deh. Tadi bagus sekali ya filmnya. Tapi romantismenya tuh mainstream. Masa ada cewek miskin jadian dengan cowok kaya, kemudian ceweknya ikut kaya begitu. Maksud saya itu kalau mau buat cerita romantis itu ya jangan begitulah. Kenapa nih? Aduh, bahan kita bocor ini. Ini sudah malam, Pak. Nggak baik kalau kita mau berkunjung ke... Justru itu, Pak. Yang namanya mau bikin surprise itu emang harus tengah malam. Besok Fatia ulang tahun. Jadi kalau bisa, aku orang pertama yang ngucapin. Astagfirullahaladzim. Ini yang rusak tradisi. Kita sebagai bangsa itu punya identitas diri sendiri. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Tapi kita sebagai bangsa juga harus terbuka terhadap hal-hal yang baru. Agar bangsa kita cepat maju, ya toh? Saya doakan kalian berdua ini bisa mencapai cita-cita dan tujuannya. Luar biasa pemikiran ini, baru pemikirannya cerdas nih. Open minded, Cang. Fatia, sayang, Fatia. Dari tadi Fatia memang belum pulang. Mangkok ayam, diam aja. Kan situ nggak nanya. Fatia pergi sama siapa, Pak? Tadi sore dia dijemput sama si Abdul. Abdur? Iya, Abdul. Mungkin mereka berdua nginep bareng deh. Ya, namanya anak muda zaman sekarang, toh? Ya, toh? Ini nggak mikir. Berduaan di dalam kamar. Bisa-bisa Fatia pulang udah bunting. Diam kau! Mulut kau tuh kalau ngomong emang sampah kali, tau kau? Kok gitu, Be? Gue gak suka ya dibentak-bentak ya. Makanya kau diam aja. Kau sama malas-malasin. Lebay kali hidup kau, tau kau? Gak guna aku selama ini jalan sama kau. Gak guna? Iya. Oke, kalau memang itu pendapat lu, seorang babi bisa nggak hidup sendiri tanpa bantuan orang lain? Lu tuh nggak nyadar, tau nggak? Belagu, tapi nggak bisa ngurus hidup lu sendiri. Keras lu. Kau balik kau. Buntu. Usus kali buntu. Kau tadi kenapa sih tidak mau dipanggilkan taksi? Ini kan sudah hampir tengah malam. Lewat malam ini, umurku tuh bertambah. Aku emang sengaja nggak mau ngabisin hari ini spesial, khusus sama orang yang kusayang. Keadaan kau tahu, dapat memamerkan kepintaranmu dengan merendahkan orang lain. Fatia. Udahlah, Dur, udah.
Tolong pergilah jauh-jauh. Katanya saudara. Nggak baik tinggal satep diem-dieman. Kalau ada masalah, lu ngomong aja. Gue hidup juga punya masalah. Kalau lu tanya pusing, pusing. Ngomong. Gak bisa ya, ini jadi urusan kami aja. Gak suka aku ikut campur. Ini rumah makan gue yang punya. Semua urusan yang ada di dalam itu urusan gue. Lu berdua, gue yang ngatur. Lu kudu nurut. Butuh. Kalau nggak karena aku masuk TV, rumah makannya pun sepi. Siapa sekarang butuh? Aku atau kau? Mulai sekarang, lu pergi dari sini. Gue nggak mau ngeliat muka lu lagi. Oke. Aku sekarang mau pergi. Udah muak aku kerja tempat busuk kayak gini, tahu? Jaga mulut lo ya. Kenapa? Heran lu. Anak berubah mulai kapan? Yakin kau? Abang salah kali. Abang mau berubah. Kasih abang kesempatan ya. Be, kamu tuh memang harus berubah. Tapi bukan untuk aku. Untuk diri kau sendiri. Oke, tolonglah. Apa lagi sih? Temenin abang sampai final. Habis itu kita balik ke Medan sama-sama. Nggak bisa. Oke. Sebetulnya lama-lama aku capek juga nggak mau ngangkat video ini. Tapi aku berharap ini jadi video terakhir aku dari antara sekian banyak video yang selama ini aku rekam, yang nggak pernah kau dengarkan, Bang. Di depan almarhum ibumu, aku berjanji, aku gak akan biarkan kau sendiri. Tapi janji itu juga yang menjebakku dalam kelelahan panjang untuk menantimu dewasa. Sampai tibalah hari ini, di mana kau ingkari janjimu lagi dan lagi. Dan akhirnya aku baru sadar bahwa cara membuatmu dewasa adalah dengan meninggalkanmu.
Buat Fatia, dewasa adalah ketika masa-masa senang itu pergi. Dan kita sekarang menikmati hidup dengan cara yang baru. Dengan menyelesaikan tanggung jawab dan tumbuh di dalamnya. Aku percaya kalau waktu akan membawamu ke sana. Dan kelak ketika waktu itu tiba, akan ada perempuan lain yang menuai hasil perjuangan pahitku selama ini. Tapi tak apa. Aku cukup dewasa untuk melihatmu bahagia. Meski bukan denganku. Selamat tinggal, Bang. Aku harus pergi. Fatia, maaf. 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 Kau mau apa? Mau merengek lagi dan kisah hidupmu? Hah? Fatia kecelakaan. Dia koma. Alamatnya udah aku kirim lewat WhatsApp. Selamat tinggal. Berani-beraninya lu datang ke sini. Fatia kecelakaan. Koma. Jangan lupa. Halo, Pak. Bang. Fatia. Bang, Ibu. Aku minta maaf buat kejadian kemarin. Aku betul-betul nggak tahu diri. Kalau nggak ada kalian, tak jadi apa aku di Jakarta. Gue juga minta maaf, Beh. Kemarin gue udah aneh. Gue juga sebagai yang tua minta maaf deh. Kemarin gue kasar banget sama lo. Ibarat pantun. Aduh, jangan pakai gorila dulu deh. Terenggiling jantan main futsal. Bang. Satu lagi. Ya, please. Terus soal suci, lu mau mundur? Enggak, aku jalan terus. Bukan buat Fatia, buat aku sendiri. Ini pertama kalinya aku mau menyelesaikan tanggung jawab aku sampai tuntas. Fatia, saya tahu saya salah. Saya arogan. Dan semesta telah menghukum saya lewat kamu. Saya janji saya akan berubah. Fatia, besok saya akan masuk isolasi. Tidak bisa menghubungi ataupun menelpon siapapun.
Saya takut nanti kamu ada apa-apa. Dur, aku bisanya jaga diri aku sendiri. Fatia, kau adalah apa yang saya doakan. Komedi yang mungkin akan saya tangiskan. Cepatlah sembuh. Sebab selalu ada pelangi setelah hujan. Patah hati selamanya. Percuma air kau siramkan. Weh, move on. Wih, gokil. Ini baru teman gua. Oh. Lagi dong. Percuma. Aku minta maaf. Aku titip Fatia ya. Kalian akan bahagia. Selamat malam Usmar Ismail. Selamat datang di Grand Final Stand Up Comedy Indonesia. Wow. Dan kita akan langsung menyambut komika pertama yang akan tampil di Grand Final Suci. Siapakah dia, Bagus? Dia adalah laki-laki yang wajahnya sama seperti dengan bunyi pintu nutup. Kok bisa gitu? Jelek. Langsung saja, ini dia, Babe. Orang kalau juara itu, kalau di kampung-kampung, itu diarak keliling kampung. Kalau misalnya yang juaranya kayak si Selau, enak, orangnya ganteng. Orang pun ngaraknya semangat ya kan? Ganteng. Kalau misalnya yang juara mukanya kayak aku, kayak muka kriminal gini, kayak begal. Suka asal tuduh. Mereka, kalau misalnya dengar suara penyiarnya tuh enak, orangnya lucu, pasti mereka yakin ini orang penyiarnya pasti ganteng. Aku tuh dulu waktu siaran sering dikirimin bunga, makanan, atau paling nggak coklat lah. Walaupun aku pernah kemarin tuh dapat coklat yang udah expired. Padahal besok-besoknya pas ketemu muka aku langsung, itu semuanya tiba-tiba nggak ada kabar, kabur. Sampai suatu saat datanglah seorang perempuan di suatu sore, dan aku berpikir kalau cewek ini bakal sama dengan cewek-cewek lainnya yang besok-besoknya hilang nggak ada kabar setelah basa-basi di sore itu. Namun ternyata aku salah. Besoknya dia datang lagi dan lagi. Kami semakin dekat. Dia membawakan buku hariannya kepadaku. Dia catat semua hal-hal yang lucu dalam siaranku. Aku heran, kenapa dia selalu datang kepadaku. Dia cuma bilang, percuma laki-laki tampan kalau tidak bisa membuat senyumannya mengembang. Sejak saat itu, dia satu-satunya hati yang menjagaku
di saat orang tuaku telah pergi untuk selama-lamanya. Namun, hidup bukan tentang hanya tertawa. Ketika dia beranjak dewasa, aku terus jalan di tempat. Berhari-hari, harapan dalam doa dia sebut. Namun bahkan malaikat-malaikat itu tak mampu mengetuk hatiku yang bebal. Fatia sayangku, aku mohon maaf telah membuang waktumu begitu banyak. Aku mohon maaf telah membuat harapan-harapanmu patah. Terima kasih karena kau telah membuat diriku dewasa dengan belajar, memperbaiki, dan menyembuhkan lukaku sendiri. Aku gak bakal bisa berdiri di panggung ini kalau bukan karena kau mengambil keputusan untuk pergi dari hidupku. Di hadapan Anda, pemirsa, telah tampil dua komika terbaik di stand up comedy Indonesia. Dan yang menjadi juara adalah Aku ini udah keras sama dia, Pak. Udah pernah aku skors pun dia. Iya, Mak. Monyong. Apa kau bilang? Bukan bapak, monyong. Ini si Babe baru datang nih. Aku dibuat kaget namanya. Tahu dia baik-baik. Tahu dia sama aturan. Iya, aku. Babe, nggak bisa kau terus-terusan begini. Kalau kau besok masih telat, Selamat pagi Medan, masih di 94,5 FM Fans Radio Medan. Bersama saya Babe Cabita dalam acara Ladang Curhat bareng Babe. Disingkat Lancar BAB. Cebokin dong. Ya, sorry pemirsa. Tadi aku datangnya agak telat. Lagian aku tadi waktu datang ke sini dijegat sama nenek-nenek. Pas aku di jalan nenek-neneknya bilang, Babe tuh kalau di radio kelihatannya ganteng ya. Waduh, ini dasar nenek-nenek ya. Dia nggak bisa bedain mana radio, mana radiator. Ya, langsung saja pagi ini siapa nih yang mau dicebokin? Maksudnya siapa yang mau dicurhatin? Ini aku Ginting. Halo. Halo, Kolonel Ginting. Selamat pagi, Kolonel. Waduh, apa cerita? Mertua aman?
Makin berulas saja dia, Be. Kemarin, waktu aku kasih instruksi di depan anak buahku, dia telepon sambil marah-marah. Karena TV di rumah rusak. Dia nggak bisa itu nonton ganteng-ganteng tukang bubur. Iya, Mak. Cerewet kali mertua tuh ya. Berikan handphone yang ada TV-nya aja lah, biar puas dia. Atau nggak usah diturutin lah, Bang. Memang tak kuturuti, tapi dia datang ke markasku, bawa rantang dipukulnya kepalaku, Be. Iya, Mak. Aku juga sudah menegur istriku. Bisa dia mengingatkan mamanya, tapi aku malah disalahkannya, Be. Lihat aja, akan kuancam dia kalau mamanya masih... Lagi ngapain kau? Mana tuh pesanan mama tadi? Udah kau belinya? Bentar, Be. Mama mertuaku marah-marah ini. Jangan bertemu lagi nanti ya. Hah? Ya, masih bersama saya Babe Cabita. Hari ini temanya Barges. Kalau yang mau tanya-tanya mengenai seputar Barges bisa ditelepon dan langsung saja telepon dengan siapa di mana. Aku Jenggo. Bayar hutangmu atau kupatahkan tangan kau ya. Patah. Sekarang kita langsung saja menerima penelpon selanjutnya. Kalau bakal sayang terus sama kamu. Abang doain kamu bahagia sama laki-laki pilihan kamu. Tapi abang punya satu permintaan terakhir, boleh? Apa itu, Bang? Abang pengen kamu temenin abang di saat abang wisuda nanti. Untuk yang terakhir kalinya. Aku ini udah keras sama dia, Pak. Udah pernah aku skors pun dia. Iya, Mak. Monyong. Apa kau bilang? Bukan Bapak Monyong. Ini si Babe baru datang nih. Aku dibuat kaget namanya. Tahu dia baik-baik. Tahu dia sama aturan. Iya, aku. Babe, nggak bisa kau terus-terusan begini. Kalau kau besok masih telat, Selamat pagi Medan, masih di 94,5 FM Fans Radio Medan. Bersama saya Babe Cabita dalam acara Ladang Curhat bareng Babe. Disingkat lancar BAB. Cebokin dong.